akan menjelaskan ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi Islam ada 4 fase. Fase pertama yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Lahirnya ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah dan mulai membangun peradaban Islam. Di dalam aspek ekonomi, Rasulullah membangun institusi pasar di Madinah dan membangun Baitul Mal sebagai pembendaharaan negara. Kewajiban melaksanakan zakat ditetapkan pada tahun kedua oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah mewariskan 2 fondasi utama ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan sumber hukum agama Islam. Sebagai contoh, Al-Quran mengharamkan penjual mengambil keuntungan dengan cara yang batil. Abad ke-6, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Masa setelah Rasulullah wafat, khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan ekonomi yang ditetapkan Abu Bakar masih sama dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kebijakan Rasulullah. Salah satu penerapan atau prinsip dari kebijakan ekonomi di masa Rasulullah adalah dengan mengenakan zakat bagi umat muslim. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat dan hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan hasilnya akan disimpan ke dalam Baitul Mal yang kemudian akan langsung dialokasikan atau didistribusikan kepada masyarakat muslim hingga tidak tersisa. Prinsip pendistribusian harta pada masa Abu Bakar adalah kesamarataan. Oleh karenanya, pada masa ini harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk atau tertimbun dalam jangka waktu yang lama. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, dikenal dengan kebijakannya yang memperkuat tata kelola pemerintahan. Di bidang ekonomi, Umar membangun institusi hizbah yang diantaranya fungsi utamanya adalah pengawasan pasar. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman masih banyak menerapkan kebijakan ekonomi dari Umar. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, menetapkan pentingnya pemerintah untuk lebih memperhatikan produktivitas lahan pertanian dan mendistribusikan pajak kembali seperti kebijakan Abu Bakar. Setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin pada tahun 661 Masehi, kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah pada 661 sampai 751 Masehi dan kemudian dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1000 Masehi. Di sisi lain muncul sejumlah ulama besar yang pandangannya diikuti oleh mayoritas umat Islam hingga saat ini. Mereka adalah para ulama 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Secara umum, di masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ekonomi umat Islam tumbuh secara signifikan. Arus urbanisasi semakin meningkat dan perdagangan semakin semarak sehingga makin meluasnya wilayah Islam. Sejumlah kantor dan biro didirikan oleh pemerintah, di antaranya kantor pos, biro kesekretariatan, biro segel, biro BUMN, dan biro sebagainya. Pada fase ini masih masuk ke abad Great Gap. Great Gap adalah kekosongan pemikiran ekonomi barat selama lebih dari 5 abad, atau bisa disebut sebagai The Dark Age bagi para pemikir ekonomi barat, sedangkan ekonomi Islam pada masa ini sedang berjaya. Jadi memutarbalikan. Makanya kenapa The Great Gap ini pemikiran ekonomi Islam ditutupi, karena pemikiran ekonomi Islam pada saat abad ini sedang maju. Dilanjutkan dengan fase kedua. Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat, dimulai dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi hingga tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual termasuk di bidang ekonomi. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Raghib, Al-Asfahani, Abu Hamid, Al-Ghazali, Ja'far Al-Dimashqi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Ukhwah, Ibnu Al-Khaldun, dan Al-Maqrizi. Al-Asfahani dalam bukunya Az-Zariyah
Bima Karim al-Syariah menyebutkan 4 isu pokok, yaitu pertama, manusia sebagai urgensi, fungsi dan kebutuhannya; 2, aktivitas produksi; 3, harta dan sumber harta serta relasinya dengan manusia; yang keempat, pengeluaran atau disebut pengeluaran yang seimbang dan tidak seimbang. Al-Ghazali juga banyak bicara tentang etika. Beliau berbicara tentang fungsi uang dan bagaimana memberlakukan uang, larangan menimbun uang dan riba atas uang. Sebagaimana Al-Asfahani, beliau juga membahas tentang pentingnya aktivitas produksi. Pemikiran lain yang juga penting Imam Al-Ghazali adalah pembagian doruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, di mana doruriyah adalah tujuan Islam yang 5 maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Fase ketiga adalah periode terjadinya stagnasi, di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi hingga 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab mereka masing-masing. Di abad 19 Masehi dan awal abad 20 Masehi mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Al-Quran dan Sunnah. Di antara para tokoh tersebut adalah Syekh Waliullah dan Muhammad Iqbal. Pada fase ini, Eropa bangkit dengan melakukan merkantilisme, yaitu sebuah ekonomi baik jika melakukan perdagangan internasional. Maka dari itu, Eropa berdagang ke luar negeri dengan tujuan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Fase keempat ini adalah periode kebangkitan, dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Islahi menyebut periode ini pada abad ke-20 ini sebagai periode take off, yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Pada periode ini, institusi ekonomi modern seperti perbankan, asuransi, pasar modal, sistem perpajakan, dan lainnya menjadi sorotan terhadap kepatuhannya terhadap nilai Islam. Pada dekade 60-an dan 70-an, sejumlah cendekiawan Islam mempublikasikan analisisnya tentang konsumsi, produksi bagi hasil, zakat, dan dampak penghapusan bunga bagi perekonomian.